ada satu anime mengerikan yang pernah dibuat umat manusia. Kenapa anime ini mengerikan? Karena pengalaman hidup yang dirasakan oleh tokoh-tokoh di anime ini bisa dirasakan real di dunia nyata. Apalagi di zaman sekarang. Bukan tentang peperangan, bukan tentang psikopat, dan bukan tentang kiamat, tapi mental. Intro yang cukup lebay. Tapi nggak bohong sih, emang sengeri itu coy. Karena yang di-highlight di anime ini itu tentang seberapa menakutkannya masalah mental. Ya, sebenarnya dari segi cerita sih ini anime biasa aja, cukup mudah dipahami. Di setiap episodenya akan selalu ada karakter baru yang jadi fokus utama ceritanya. Karakter baru dengan masalah mental yang berbeda. Kita akan membahas beberapa masalah mental yang dialami tokoh-tokoh di anime ini. Dan kalian bisa menilai sendiri seberapa ngerinya masalah mental yang mereka alami. Ikutan stres. Pertama, ada cewek yang mengalami halusinasi. Singkat cerita, ada cewek baru pertama kali bikin karakter lucu, imut, dan menggemaskan. Lalu viral, laku di pasaran. Nah, si cewek dipuji oleh bosnya. Terus disuruh bikin karakter baru lagi. Tapi si cewek nggak nemu-nemu ide. Wah, didaki terus tuh sama bosnya. Sembari dipuji-puji. Ayo, kamu pasti bisa. Kemarin aja sukses. Pasti yang baru bisa lebih sukses. Dan namanya juga kerja, pasti ada teman-teman yang julid. Wah, jadi stres lah nih cewek. Tapi tenang, dia punya teman yang selalu support, bisa diajak curhat, dan selalu menemani si cewek ini. Jangan dengerin apa kata-kata orang. Percayalah pada dirimu sendiri. Ya, jangan dengerin apa kata orang. Dan si cewek ini lebih percaya sama perkataan temannya tersebut. Teman hayalan. 2. Wanita dengan kepribadian ganda. Buat kalian yang bertanya-tanya, seberapa ngerinya sih punya kepribadian? Seberapa ngerinya sih punya kepribadian ganda? Ada guru les privat. Beliau cantik, baik, sopan. Tapi itu di siang hari. Di malam hari, beliau bekerja jadi wanita penghibur. Awalnya sih baik-baik aja. Tapi lama-lama dia jadi bingung. Siapa dirinya yang asli? Guru les yang baik hati atau wanita penghibur yang cekil? Di setiap pagi hari, beliau mendengarkan rekaman suara di teleponnya. Wah, panik dong. Tiap pagi dapat pesan dari alter egonya. Jadi, kepribadiannya berganti-ganti. Di siang hari, jadi guru les yang baik hati. Di malam hari, auto switch 360 derajat. Jadi wanita penghibur yang centil, udah konsultasi ke psikolog, tapi karena udah parah, jadi nggak ngaruh. Karena makin PTSD, dia pun membuang semua baju-bajunya, buang jauh di TPA. Pagi harinya, dia dapat pesan dari alter egonya. Pas dicek di lemari, semua bajunya balik. Wah, dibuang lagi, balik lagi. Dibuang lagi, balik lagi.
dibuang lagi, balik lagi, dibuang lagi, balik lagi. Ketiga, om-om berfetish aneh. Jadi ada om-om berprofesi sebagai polisi dan punya hubungan kerjasama sama mafia. Ya, namanya juga oknum demi dapat duit buat bangun rumah. Nah, selain dapat duit, beliau juga dapat bonus wanita penghibur. Pas lagi dihibur, dia dipanggil tuan oleh si wanita itu. Tapi si om-om ini malah marah. Si om-om ini juga punya keluarga, punya istri, dan anak cewek SMA. Dan hidup mereka bahagia. Sampai akhirnya si anak ceweknya melihat di folder ayahnya ada wah, episode ini agak mind blowing sih. Jadi ada orang nih mau bunuh, tapi dikemas dengan ceria. Jadi ada kakek-kakek, mas-mas, dan anak kecil. Mereka ini teman di sosial media. Mereka janjian nih kumpul bareng. Buat apa? Buat merencanakan bunuh bareng. Mohon jangan ditiru ya. Tapi mereka pengennya bunuh yang nggak sakit. Ya, tapi mana ada sih yang nggak sakit? Kenapa mereka ingin bunuh? Ya, mungkin merasa nggak ada gunanya hidup. Si kakek punya penyakit, si mas-mas patah hati, si anak kecil, ya lebih baik tonton sendiri deh. Karena episode ini Absolute Cinema. Kelima, orang kayak dontol. Maksudnya PTSD. Jadi, ada orang bekerja sebagai manajer produksi anime, tapi kerjanya nggak bener, beban, salah tapi nggak mau ngaku salah. Pokoknya mirip dontol lah. Untungnya nggak kayak dontol yang masih dikasih plot armor. Ini orang dapat karmanya. Lagi nyetir sendirian nih, bawa tape atau kaset berisi episode anime. Nah, kaset anime ini sangat penting coy, karena mau ditayangin di stasiun televisi. Dan bikin satu episode anime ini tuh sampai berdarah-darah. Literally berdarah-darah. Satu-satunya kru yang masih hidup cuma beliau. Tapi beliau juga capek, ngantuk deh. Nah, pas lagi capek-capeknya, dia dihantui oleh bocil. Tung pentungan. Sebuah anomali yang suka melukai orang-orang yang sedang mengalami ketidakstabilan emosi. Nah, mulai deh PTSD-nya. Tiba-tiba dikejar, tiba-tiba pamit. Dan tidak ada yang peduli. Yang penting kasetnya aman. Ya, sebenarnya masih ada beberapa lagi, kayak bocah narsis, ada bocah skizo, ada orang depresi. Ya, sebenarnya apa sih cerita paranoia agent? Orang-orang paranoid dan bocah pembawa pemukul baseball. Ceritanya nggak ngeri bang. Ya, ceritanya emang gak ngeri sih, tapi situasi dan kondisi yang dialami tokoh-tokoh di anime ini sangat rawan terjadi di dunia nyata. Dan inilah realitanya coy.
makin banyak orang depresi, PTSD, halusinasi, dan pengen Itulah ngerinya paranoia agent. Karena isu-isu di cerita ini itu nyata. Padahal ini anime jadul, tapi relate-nya malah di tahun-tahun sekarang. Dan isu di cerita ini nyambung ke konsep perhantuan di Indonesia. Bisa tonton di sini ya. Hehe. Jika ada teman atau keluarga kalian yang mengalami hal-hal tadi, bisa diantar ke psikiater atau psikolog biar bisa sembuh. Karena penyakit mental itu sangat berbahaya. Karena tidak terlihat, tidak terasa, dan si penderita juga tidak sadar kalau yang mereka rasakan itu tidak nyata. Ya udah. Sehat-sehat ya kalian.